Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari hari ini kita akan siapkan hati kita akan menyambut kehadiran Tuhan sehingga kita akan melihat mujizat Tuhan dan berkat Tuhan boleh tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, mari saya ajak setiap kita untuk berikan klik like, comment, share, dan subscribe. Dan share channel ini, live ini ke sebanyak-banyaknya grup yang ada di HP atau smartphone Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Haleluya, karena kita percaya di akhir tahun 2024 tidak suatu hal yang mustahil, kita bisa mencapai 1000 subscriber di akhir tahun 2024. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Mari kita nikmati hadirat Tuhan, siapkan hati pikiran saudara-saudara, kita akan masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami menghadapi kehidupan ini, kami pasti dipimpin oleh-Mu. Kami siap memuji-Mu. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup.
pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sembah Dia, kami menyembah-Mu. Kami sembah. Glory, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih. Ku sembah, haleluya. Ku sembah. Terima kasih. Ku sembah. Haleluya. Terima kasih. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Glory, glory, kami sembah, kami sembah. Glory, 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 glory. Ku sembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji nama-Mu. Terima kasih. Syararalala Yasu, Kinaralala Yasu, Kinaralala Yasandayarala Yasu, Kiralala Yasikaralala, Kiralala Yasandayarala, Uralala Yasikatakaralala, Sekiara la 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 mayara la mala mayas. Kiara la 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 mayas, sekiara la la mayas. Kiara la 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 mayas, sekiara. Glory, glory. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus.
Roh Kudus berbicara lebih jelas. Pakai semua yang ada di sekitar kami untuk berbicara. Haleluya, haleluya, Engkau luar biasa. haleluya, Terima kasih Tuhan. haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 Haleluya. glory, glory, glory. Ku sembah, ku Haleluya. sembah, ku sembah, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima Glory, kasih glory, Tuhan. glory, glory. Ku sembah, ku Haleluya. sembah. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Glory, glory, glory. Janjimu seperti Sembah. fajar pagi hari, dan tiada Ku sembah, ku sembah. terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Dan ku tahu betapa dalam kasih. sekali lagi katakan janjimu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar. cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Haleluya. Kami percaya Bapak 2-3 orang berkumpul di tengah-tengah kami, Engkau akan hadir. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau pasti melawat setiap jemaat-jemaat Tuhan, khususnya terlebih untuk setiap pemirsa Menara Doa Online yang mengikuti Menara Doa pada siang hari ini. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau ada di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau mendengar setiap seruan, jeritan, tangis hati mereka ya Bapak. Sehingga Tuhan siang hari ini kami semua boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi semua hanya oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami yakin dan percaya semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap pemirsa dan jemaat-jemaat Tuhan AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya hidup kami ada di dalam lindungan tangan Tuhan. Mata Tuhan terus memperhatikan kami 24 jam dalam seminggu, 24 jam dalam sebulan, 24 jam dalam setahun. Tuhan tidak akan pernah memalingkan wajahnya dan menutup matanya untuk setiap jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Hamba-Mu yakin dan percaya
berkat-Mu terus Kau limpahkan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Kau terus nyatakan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan AGCC GBT Kota Kudus. Sehingga Tuhan, kami percaya melalui jemaat-jemaat yang diberkati, gereja-Mu akan semakin diberkati. Dan kami akan melihat bangku-bangku yang kosong akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Orang-orang akan datang dari utara, timur, selatan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dari barat juga Tuhan, mereka akan datang berbondong-bondong untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, Kau memberkati sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Amen. Dan di saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu saya ingin ingatkan kepada setiap kita semua untuk kita dapat memberikan komen, like, share, dan subscribe channel ini. Sehingga channel ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tak lupa bagi setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, untuk memberikan korban ucapan syukur. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang tergerak hatinya dapat memberikan melalui nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi YouTube kesayangan kita ini. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 puji Tuhan. Selamat bertemu kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan siang hari ini. Doa dan harapan saya para pemirsa setia selalu dituntun oleh Tuhan ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dan itu menunjukkan jasmani dan rohani kita selalu dicukupkan dan berkelimpahan. Puji Tuhan. Bacaan kita siang hari ini ada di Injil Lukas pasal 20, 21 dan 22. Dan siang hari ini saya ingin merenungkan bersama-sama saudara sekalian di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu sebabnya saya mencuplik beberapa ayat saja. Yang pertama saya bacakan judul perikopnya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudahnya disuruh hamba lagi untuk meminta hasil dari kebun anggur itu. Juga hamba yang lain dipukuli juga. Berikutnya dikirim hamba lagi, dipukuli lagi. Terakhir tuan kebun anggur itu berkata, anakku yang aku kasih. Tentunya mereka segan karena anakku membawa otoritasku, membawa wibawaku. Kalau dikirim hamba mungkin dianggap ya itu cuma pesuruh. Tapi kalau anak membawa otoritasku pasti mereka segani. Tapi justru salah paham. Yang terjadi bukan disegani, malah mereka berkata, ini ahli waris. Yuk kita bunuh supaya nanti warisannya datang ke kita. Nah saudaraku, singkat cerita Tuhan menceritakan perumpamaan ini adalah untuk memberitahu ahli Taurat orang Farisi yang selalu mencoba Yesus. Pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, perikop ini mengatakan orang ahli Taurat dan Farisi mempertanyakan dengan kuasa manakah Yesus melakukan mujizat.
Dan Yesus bertanya, baptisan Yohanes itu dari siapa? Mereka pura-pura mengatakan tidak tahu, dan Tuhan mengatakan kalau begitu aku pun tidak akan mengatakan dengan kuasa siapakah aku mengadakan mujizat. Nah, setelah bersih tegang dengan orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan dengan perumpamaan ini. Dan saudara baca ayat 19 di pasal 20. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap Yesus pada saat itu juga. Sebab orang-orang Farisi dan ahli Taurat tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu luar biasa. Tatkala dia disakiti, dicobai, dia tidak membalas dengan makian dan kata-kata kasar. Tapi dia bisa berkhotbah memakai ilustrasi. Dan ilustrasi itu dengan halus memukul balik para lawannya. Ini yang saya katakan hikmat sorgawi itu di sini. Beberapa kali, sering kali Tuhan justru memberikan perumpamaan di dalam khotbah-khotbahnya. Dan perumpamaan itu menjadi pedang yang bermata dua. Satu sisi dia memperingatkan orang Farisi dan ahli Taurat supaya melalui perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan katakan, khotbahkan, mereka bertobat. Di sisi lain orang, para pendengar, masyarakat pada umumnya mendapat manfaat dari perumpamaan itu. Mendapat nilai-nilai kerajaan sorga dari perumpamaan itu. Nah, jelas di sini dikatakan yang punya kebun anggur itu Bapak Yahweh. Bapak Yahweh mengutus hamba-hambanya untuk mencari buah. Karena Israel adalah pilihannya. Dia ingin dari Israel menghasilkan sesuatu yang mempengaruhi dunia sekitarnya. Tetapi kita melihat sejak zaman dahulu Tuhan mengirimkan hamba-hamba Tuhan. Mulai dari zaman hakim-hakim ya. Bertobat sebentar kembali menyembah berhala. Enggak dianggap. Ya, bahkan di zaman raja-raja beberapa nabi karena menegur raja dianiaya, dihukum mati. Beberapa nabi bernubuat yang benar mereka membayar nabi-nabi palsu. Mereka mendatangkan nabi-nabi palsu seolah-olah nabi Tuhan itu disiksa, dipukuli. Bahkan seperti Nabi Yeremia dipasung karena memperingati, memberitakan firman, dipasung, dimasukkan lubang yang dalam. Termasuk Yusuf menegur dosa-dosa kakak-kakaknya. Ya, kalau kita bisa sebut Yusuf itu nabi. Saudaraku, dia dimasukkan ke liang yang dalam. Ya, saudaraku, ini perumpamaan untuk memukul orang Farisi dan ahli Taurat bahwa kelompok-kelompok agamawi, kelompok-kelompok yang saya katakan legal, itu selalu menentang pemberitaan firman Tuhan yang menyengat, bertobat, supaya menegur dosa-dosa masyarakat maupun orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat. Persis seperti Yohanes Pembaptis. Tatkala dia menegur Raja Herodes yang legal, nabi-nabi dari pemerintah, imam-imam yang direstui pemerintah justru bungkam, diam. Tapi nabi Tuhan yang murni justru yang dianiaya. Baik oleh bangsanya sendiri, baik oleh orang lain. Terakhir Bapak mengutus anaknya. Yesus sendiri yang waktu itu berkhotbah selalu ditentang, selalu dijegal, selalu dicobai. Dipasang jerat bagaimana caranya supaya Yesus yang anak tunggal Bapa itu bisa ditangkap, bisa dipenjarakan. Tapi mereka gagal menemukan kesalahan Yesus sehingga pada akhirnya mereka mencari saksi-saksi palsu dan menyalibkan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bisa bayangkan. Ini bukan sekali dua kali. Berkali-kali Yesus memberikan perumpamaan khotbah yang begitu menusuk.
Dan tidak hanya perumpamaan. Di Matius 23 Yesus mengatakan, hai kamu ahli Taurat orang Farisi, celaka kamu. Ya. Kamu bagaikan kubur di labur putih, itu didengar semua orang. Dan saya yakin orang Farisi yang biasanya dihormati orang, nunduk-nunduk, cium kakinya. Sekarang di hadapan orang banyak ditegur, kamu ular bludak. Saya bisa bayangkan muka orang Farisi ahli Taurat itu merah padam, biru, menahan geram, ingin membalas bagaimana caranya. Bertahun-tahun, 3,5 tahun mereka dendam kesumat. Setiap Yesus khotbah di antaranya Yesus sengaja mengkuliti mereka. Ada 2 keputusan. Orang Farisi ahli Taurat bertobat atau semakin benci. Nah ini loh saudaraku ya. Kalau saudara dengar firman Tuhan itu 2. Saudara mau berubah, bertobat ngikuti firman Tuhan. Atau saudara semakin benci kepada yang khotbah. Semakin benci kepada gereja. Itu saja. Makanya orang-orang di luar sana kalau benci sama pendeta, benci sama gereja. Terus memberitahu ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Dan orang yang tidak ngerti Alkitab termakan. Kasihan. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu akibatnya. Yesus mati di salib. Tetapi justru melalui kematian Yesus, melalui dendam kesumat orang Farisi ahli Taurat, rencana Bapa untuk menyelamatkan umat manusia itu terlaksana. Jadi Bapa itu luar biasa. Di dalam adu strategi dengan iblis, adu strategi dengan Farisi ahli Taurat, dikira dengan menyalibkan Tuhan, suara yang menegur, yang menasihati, yang menyindir-nyindir itu akan berhenti dan mereka merasa menang. Tetapi justru itu dipakai oleh Bapak Yahweh untuk mempecundangi iblis dan orang-orang Farisi ahli Taurat, musuh-musuhnya. Itu sebabnya di Kolose mengatakan Yesus bangkit itu menjadi melucuti kuasa-kuasa kegelapan, melucuti musuh-musuhnya sehingga dia menang dengan gilang gemilang. Wow, ini ada satu skenario yang luar biasa. Bapak tidak bisa dikalahkan. Strategi Tuhan tidak bisa dilawan karena dia penuh hikmat. Luar biasa. Tuhan memberkati. Dan saudaraku, rema kita jangan menentang firman Tuhan. Bertobatlah dengan segera. Terimalah firman Tuhan itu. Segera berubah supaya engkau mendapat hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, segala-galanya milikmu. Dan engkau akan segera mewujudkannya. Mari saya tutup di dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas. Berkat dari Bapak Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan perlindungan Roh Kudus menyertai engkau siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dan semua yang diberkati mengaminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.